Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Bukan nih, ini bukan ROG Ryujin EVA Edition, melainkan ini hanya sebuah AIO liquid cooler 360mm dengan LCD display yang harganya aja nggak nyampe 2 juta guys. Dan AIO ini datang nih dari brand yang sangat underrated, yaitu adalah Kiyosama. Brand yang juga sempat gue bahas beberapa kali, yang sebelumnya juga gue udah sempat juga nih bahas liquid cooler mereka dengan LCD display juga. Tapi yang produk kali ini nih punya harga yang jauh lebih terjangkau lagi. Oke nih, buat kalian yang kurang familiar dengan brandnya, Sama ini adalah merupakan brand lokal asal China yang portofolio produknya sih cukup banyak. Selengkapnya kalian bisa cek web resmi mereka yaitu sama.cn atau bisa juga melalui channel YouTube mereka yaitu sama.cn. Gue pun juga temukan nih produk casing dari brand Sama ini di listing sebagai official partner dari MSI untuk campaign motherboard Project Zero mereka. Itu loh motherboard yang colokannya di belakang supaya dari depan tuh kelihatan lebih clean lah dari perkabelan. Yang tentu ini perlu kerjasama nih dengan brand-brand casing untuk implementasinya. Di Indonesia sendiri sih brand Sama ini dinaungi oleh PT Kio Indonesia sebagai distributor resmi. Salah satu produk coolingnya udah sempat gue bahas tuh sebelumnya dengan respon yang cukup oke sih. Nah, apakah untuk produknya yang satu ini harganya yang jauh lebih terjangkau lagi bakal punya respon yang sama nih? Untuk itu mari kita bahas AIO Liquid Cooler Kiyosama KW360R. Untuk modelnya sendiri, KW360R ini tersedia dalam warna hitam dan juga putih. Tapi sayangnya di sini hanya ada varian 360mm saja. Out of the box, AIO ini udah pre-install nih fan-fannya ke radiator. Yang tentu ini gue demen banget sih, karena nggak perlu lagi tuh pasang-pasang fan segala di awal-awal. Dan nggak sampai situ aja, di sini gue suka banget karena fan-nya udah pakai desain kabel DC chain yang tentu ini bakal jadi lebih rapi sih nanti pas pemasangan. Kemudian yang di luar ekspektasi gue yaitu adalah build quality AIO ini ternyata nggak kaleng-kaleng walau harganya itu dibuat terjangkau nih. Kayak bukan AIO 360 kelas harga di bawah 2 juta. Nah, dari dua AIO 360mm under 2 juta yang pernah gue review sebelumnya seperti cooler Master Core Liquid, terus juga NRX DT-Fos, nah punya Kiyosama ini sih jauh lebih oke lah secara build. Cuman memang belum sekelas Deepcool LT720 yang gue rasa sih build pada bagian fan-nya ini masih solid milik si LT720. But di kelas harganya secara build Kiyosama ini udah melampaui ekspektasi gue. Soal selangnya di sini juga cukup tebal dan lapisan braidednya ini halus nggak kasar dan juga nggak terlalu kaku nih. Jadi bakal enak buat atur-atur orientasi radiator dan juga water blocknya nanti. Kemudian pada housing water blocknya ini bermaterial plastik yang lumayan cukup tebal dan tentunya nggak bisa dilepas ya. Nah, soal material memang sih step down dari varian SM sebelumnya yang di situ tuh pakai material aluminium. Tapi ya oke lah, ini harganya jauh lebih terjangkau. Kemudian untuk bloknya sendiri sih bermaterial copper base tapi belum pre-install thermal paste. Tapi tentu di sini udah dikasih sih bawaan thermal paste juga sebenarnya. Nah, soal dukungan soket di sini support LGA 1700 dan juga AM5. Tapi support juga sih untuk soket-soket lama kok dan pemasangannya ini juga sangat straightforward sekali. Bracketnya aja udah semi pre-install dan juga dikasih nih manual pemasangannya. Jadi buat awam pun sih gua rasa ini instalasinya cukup user friendly sih. Oke nih, saatnya kita bahas menu utama produk ini, yaitu apalagi kalau bukan LCD display-nya. Di atas kertas sih LCD-nya sendiri punya ukuran 2,4 inch dengan resolusi 320x240. Refresh rate-nya pun juga udah 60 Hz nih. Secara ukuran spek memang ya lebih besar sih dari varian SM yang itu tuh cuman 2,1 inch. Tapi karena bentuknya ini beda, KW360R ini gue lihat sih kayak kerasa lebih kecil ya kalau dilihat-lihat. Dan juga di sini step down yang paling kerasa adalah ya resolusi layarnya yang pada varian SM itu sebelumnya tuh bisa mencapai 480x480. Tentu dari segi ketajaman gambar ya akan berbeda sih. Tapi kualitas warna kayaknya nggak ada bedanya sih. Tampilan LCD-nya masih enak dilihat dan tentunya tetap sih membawa 60 Hz, so animasi yang tampil bakal tetap smooth. Walau secara spek dari sisi layar ini agak sedikit downgrade, tapi secara estetik di sini malah sedikit nambah nih. Dimana pada housingnya kali ini sekarang punya LED RGB, yang tentunya ini juga bisa sinkron dengan RGB motherboard. Nah, sekarang kita akan bahas softwarenya nih. Di sini kita bisa gonta-ganti gambar berdasarkan tema bawaan yang diberikan. Selain itu kita juga bisa atur rotasi gambar yang akan ditampilkan, begitupun juga brightness-nya. Overall sih secara fungsi dan fitur ini sama persis ya seperti varian SM sebelumnya, jadi tidak ada pengurangan. Paling sih ya cuma tema bawaannya aja nih yang kayaknya sih kurang banyak.
Nah, kemudian pada software ini juga masih sama, kita bisa memonitor hardware yang tentu di sini bisa kita custom lagi sensornya yang ingin dibaca itu apa. Ya tentu ini nantinya bakal berpengaruh nih pada tema-tema yang akan menampilkan hardware monitoring. Nah, sebelumnya gue pernah bilang kayak gini nih. Kostumisasinya ini hanya sebatas mengubah warna font dan mengganti background, jadi belum bisa bikin custom text sendiri. Surprisingly, pada software sekarang kita udah bisa melakukan full custom pada tema-tema yang diberikan nih, seperti mengganti ukuran dan warna font, kemudian sampai mengganti desain fontnya sendiri, hingga menambahkan custom text yang bisa kita tulis sendiri isi kontennya apa, serta juga memasukkan gambar berformat JPEG atau PNG. Bahkan kita di sini dipersilakan untuk membuat custom theme buatan sendiri dari nol. Yang tak lupa juga kita masih bisa kok untuk menampilkan video berformat MP4 di sini. So much possibility yang bakal bisa dilakukan sih. Tinggal sekreatifnya kalian aja gimana nantinya. Ya walau bisa gua katakan tampilan UI-nya ini masih agak jengki sih. Walau secara fitur udah 100% works. Tapi gue pribadi nggak nyangka juga sih dalam waktu maybe 9 atau 10 bulan ya dari terakhir gue review cooler sebelumnya. Nah di sini software itu udah nambah fitur aja kayak gini. Yang gue rasa itu waktu yang cukup singkat sih buat software development, apalagi sesuatu yang bentuknya major update seperti ini. So ya gue applause sih buat Kio, tapi tentu masih ada sedikit PR nih. Kemudian di sini ada catatan tambahan nih yang mungkin ini sih berlaku untuk sekarang ya, nggak tahu ke depannya. Nah di sini sekarang nih ketika gue melakukan recording video ini, kalian mungkin bakal agak bingung nih download softwarenya itu di mana. Sebab kalau kita cari di web resmi Kio, kalian mungkin nggak bakal nemu tuh. So di sini tuh kalian harus minta nih ke admin marketplace tempat kalian beli cooler ini. Yang gue saranin sih ke official store Kio-nya aja biar lebih direct, atau bisa datengin si sosmed IG mereka. Ya, gue rasa sih ini bakal jadi PR banget ya buat calon user. Hopefully Kio bisa sih masukin link softwarenya aja ke web, biar ya lebih gampang aja sih nyarinya. Yang katanya sih memang mereka lagi usahakan untuk attach link tersebut, ya soalnya memang web mereka ini udah lumayan berubah sih dari terakhir kali gue review cooler sebelumnya. Ya kita harapkan aja ini bisa solve dengan cepat. Oke nih. Tak lengkap kalau bahas cooler tapi nggak bahas performanya juga. Nah di sini gue akan pakai Deepcool LT720 sebagai pembanding, dan juga di sini gue akan pakai CPU Core i5 13600KF pada beberapa power limit. Yang di sini gue akan tes pada software Cinebench R23 Multicore. Nah pada hasil tes power limit 125 watt, performa Kio sama KW360R hanya mampu menahan suhu sekitar 73 derajat saja. Ya, sebenarnya sih ini not bad ya. Tapi sayangnya belum mampu nih mengejar LT720 yang 5 derajat lebih adem. Kemudian ketika kita naikkan lagi power limitnya di 200 watt, keduanya menunjukkan suhu yang udah nyentuh di atas 90 derajat nih. Tapi si KW360R ternyata udah mepet 99 derajat, yang mana ini udah tipis banget nih sama TJ Max dari 13600KF. So, di sini pada keadaan power limitnya dilepas, di mana kedua cooler udah sama-sama nyentuh TJ Max dari 13600KF, terlihat KW360R itu ternyata belum mampu untuk sustain di atas 200 watt dalam waktu yang lama, yang mana hal ini sangat sanggup nih dilakukan oleh LT720. Overall bisa gue bilang sih performanya ini masih as expected untuk sebuah AIO 360mm under 2 juta. Dan kalau kita telusuri lagi kecepatan water pump dan fan-nya, memang si KW360R ini putarannya nggak sekenceng si LT720. Namun, ini bisa menjadi hal yang positif, sebab secara noise si KW360R ini malah bisa sedikit lebih senyap nih dari si LT720, yang di sini kalian bisa dengar sendiri sebagai berikut. Overall bisa gue katakan sekali lagi Kio nail nih soal AIO dengan LCD display. Kio sama KW360R ini dibanderol dengan harga 1,69 juta aja, yang membuatnya untuk saat ini belum ada pesaingnya di harga serupa.
Kapan lagi coba AIO 360 under 2 juta pakai LCD? Walau memang soal performa sepertinya bukan menjadi selling point nih dari AIO ini. Karena dari testing yang telah gue lakukan, gue rasa sih ini akan cocok ya untuk CPU Intel Core i5 dan Core i7 non-K, dan juga CPU Ryzen 5 dan Ryzen 7 non-X. Yang sebetulnya sih secara performa itu masih sesuai ekspektasi kok untuk kelas AIO 360 under 2 juta. Kemudian di sini untuk tampilan software yang gue rasa sih masih agak sedikit jengki ya, walau secara fungsi udah work sepenuhnya. Ya gue rasa sih mereka sedikit waktu lebih lama, yang gue rasa sih ini akan jadi lebih matang lagi. Menariknya, sekarang semua garansi AIO liquid cooler dari Kyo udah menjadi 3 tahun nih. Such a nice treatment, yang mana pada review sebelumnya gue jadikan juga nih masukan buat mereka mengenai masa garansi ini. Dan ternyata mereka langsung perpanjang garansinya jadi 3 tahun semua nih. Nice. So, menurut kalian gimana nih? Apakah Kyo sama KW360R ini rekomen untuk dijadikan wishlist? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.